Jumpa lagi dengan Alensi Uden. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang apa sih perbedaan dari mica flake dan solid flake, dan juga untuk pengaplikasian kedua produk ini cocoknya kemana gitu ya. Untuk mica flake itu terdiri dari butiran-butiran halus yang terbuat dari batu mica ya. Batu mica yang diolah dan diproses di pabrik menjadi butiran-butiran halus dengan berbagai macam ukuran ya. Jadi untuk ukurannya itu ada ukuran halus, itu berkisar maksimal itu 1 mili ya. Dan ada ukuran kasar. Ukuran kasar standar ya, dengan ukuran maksimal beragam ya. Kayaknya nih 4 mili lah maksimalnya. Sebenarnya juga ada yang lebih kasar dari ini, tapi kita nggak make. Sedangkan warna-warna dari mica flake ini terkesan alami ya, natural warna-warnanya. Jadi ada warna goldnya juga terkesan natural, karena memang terbuat dari bebatuan ya. Sedangkan untuk solid flake itu diproduksi di pabrik ya, menjadi butiran-butiran halus. Jadi warnanya itu ya terkesan inilah solid gitu ya, terkesan solid, warna-warna buatan yang banyak macam warnanya ya. Nah, seperti warna ini biru, terus kuning, ada hijau ya, karena itu memang butiran-butirannya itu dibuat gitu ya, makanya bisa ada banyak pilihan warna ya, banyak pilihan warna. Ukurannya pun ada 2 macam ya. Jadi ada ukuran kasar juga sama, ukurannya kira-kira maksimal 4 mili sampai 5 mili lah ya. Terus ada juga yang butiran halusnya dengan kisaran ukuran 1,5 mili lah maksimalnya gitu ya. Jadi warnanya lebih solid ya, putihnya lebih putih gitu, hitamnya pun lebih hitam ya, karena memang diproduksi. Jadi bisa tercipta berbagai macam varian warna ya. Jadi berbeda dengan yang mica flake, itu dia natural, jadi memang bebatuan di alam, otomatis tidak terlalu banyak pilihan. Tapi memang kelebihannya mica flake itu terlihat lebih natural, karena memang dari bahan yang diambil di alam gitu ya. Sedangkan untuk pengaplikasian, jadi mica flake ini lebih cocok diaplikasikan dengan kombinasi epoksi ya sebagai perekatnya. Untuk pengaplikasiannya itu bisa dengan cara ditabur ya, ditabur ke permukaan lantai atau top counter yang udah kita kasih epoksi. Jadi kita tabur, solid flake-nya nanti menempel di epoksi dengan sempurna. Bisa juga nanti dicampurkan ke dalam epoksinya. Jadi kalau untuk tutorial pengaplikasian dari mica flake ini ke lantai atau top counter, itu ada tutorialnya di video kita yang sebelumnya di channel YouTube Alensi Uden ya. Jadi bisa ditonton cara pengaplikasian dari mica flake ini. Dan untuk metode pengaplikasian bisa dipilih juga ya. Jadi mau yang tebal seperti ini, atau kita kombinasikan dengan epoksi agak sedikit renggang gitu ya. Jadi macam-macam pilihannya. Saat diaplikasikan dengan direkatkan menggunakan epoksi, mica flake ini menempel dengan sempurna ya. Jadi permukaannya akan terlihat
ini ya, sangat keras ya, kalau diinin keras jadinya. Terus ada juga yang bertanya, apakah Mica Flex ini bisa diaplikasikan untuk membuat motif bintik pada solid surface yang berbahan resin polyester? Jawabnya bisa aja ya. Jadi bisa. Ini contohnya seperti ini nih. Nah, kadang ada yang pingin mesti motif bintiknya itu terkesan natural ya. Bisa kita aplikasikan untuk solid surface, tapi ada kekurangannya ya. Kekurangannya itu Mica Flex tidak menempel atau tidak merekat sempurna dengan solid surface yang berbahan resin polyester ya. Saat kita aplikasikan untuk motif bintik pada solid surface, itu akan terlihat cekungan-cekungan ya di pinggir Mica Flex-nya. Nah, jadi permukaan juga nggak rata ya, karena Mica Flex ini nggak menyatu sempurna dengan resinnya. Nah, itu efeknya nanti setelah jadi solid surface-nya akan meninggalkan bekas-bekas cekungan dan lubang-lubang kecil ya. Jadi ini nanti kalau di dapur biasanya bekas-bekas kotoran dari minyak atau bekas-bekas masak gitu ya, bisa menempel nanti di celah-celah antara resin dengan Mica Flex-nya. Nah, untuk solid flex pengaplikasiannya itu lebih cocok sebagai tambahan ya, membuat motif bintik pada solid surface yang berbahan resin polyester ya. Hasilnya itu kalau kita tambahkan ke bahan solid surface, nanti motif bintik ini menyatu sempurna ya, dan tidak ada celah di pinggir-pinggir ya. Kelebihan kalau nggak ada celah ini, misalnya di dapur waktu dibersihkan, otomatis kotoran nggak ada menempel nanti ya di celah-celah bintik-bintik ini. Jadi dapur akan terlihat selalu bersih permukaannya. Solid flex ini pilihan warnanya banyak ya. Ada warna-warna dasar kayak warna hijau, biru, merah, ada violet juga. Terus warna-warna yang paling diminati ya, kayak hitam, putih, abu-abu, coklat gitu. Jadi warnanya komplit. Bisa nanti juga dicampur ya, dikombinasikan juga bisa membuat motif yang beragam gitu ya. Ada warna tembaga, terus hitam juga bisa dicampur. Sedangkan untuk pengaplikasian pada lantai dengan cara ditaburkan ya, saat dikombinasikan dengan epoksi itu tidak disarankan ya. Sebenarnya bisa tetap menempel sempurna dengan epoksi, tapi kalau dengan sistem tabur ke permukaan lantai nanti akan menghasilkan benjolan-benjolan ya, benjolan-benjolan yang tebal yang lumayan dalam proses finishing nantinya. Makanya kalau untuk di lantai solid flex ini nggak disarankan ya. Jadi lebih disarankan memakai Mica Flex ya untuk lantai, untuk top counter yang berbahan perekat epoksi. Kesimpulannya, Mica Flex itu lebih cocok diaplikasikan dengan epoksi ya, untuk melapisi permukaan lantai, top counter atau kerajinan lainnya. Karena dengan epoksi nanti akan merekat kuat. Jadi kurang cocok atau kurang disarankan diaplikasikan berbarengan dengan resin polyester.
Sedangkan solid flake itu lebih cocok diaplikasikan pada resin polyester ya. Jenis resin polyester dalam pembuatan solid surface, top counter atau kerajinan yang lainnya, karena nanti permukaannya itu sempurna ya, menyatu dengan sempurna dengan resin polyesternya. Bisa saja diaplikasikan dengan epoksi, tapi nggak disarankan dengan cara ditabur ya. Jadi harus dicampurkan ke dalam epoksi. Sekian videonya. Jadi dengan penjelasan yang tadi bisa dipahami ya, mica flake ini pengaplikasiannya untuk apa, sedangkan solid flake pengaplikasiannya cocoknya untuk apa gitu. Nah, jadi dengan penjelasan-penjelasan yang kita jabarkan tadi supaya bisa dipahami dan bisa memakai kedua bahan ini berdasarkan tujuan pengaplikasian ya, supaya tidak ada kesalahan dan bisa memilih produk-produk yang tepat untuk jenis pengaplikasian yang Anda butuhkan. Oke, sekian videonya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat.